Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Raihan dari kelas 12 TKJ. Pada video kali ini, saya akan membuat video tutorial cara pengkonfigurasian mikrotik. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung masuk ke videonya. Oke, pertama-tama kita siapkan alatnya terlebih dahulu. Alat yang pertama ada mikrotik. Yang kedua ada kabel power. Yang ketiga kabelan, dan yang keempat PC atau laptop untuk melakukan konfigurasi. Langkah pertama, colok kabel power ke sumber listrik. Setelah itu colok kabel powernya ke mikrotik dan pastikan lampu pada mikrotik menyala. Setelah itu colok kabelan ke PC dan colok sisi lain kabelan ke Ether 2 pada mikrotik. Pastikan lampu Ether 2 pada mikrotik menyala saat dicolok kabelan. Untuk mengkonfigurasi mikrotik, kita memerlukan software yang bernama Winbox. Jika kalian belum mempunyainya, kalian bisa mendownloadnya melalui Chrome. Setelah itu buka aplikasi Winbox. Di sini kita bisa melihat kalau IP saya masih 0. Itu artinya mikrotik saya belum terkonfigurasi. Klik IP atau MAC address untuk masuk ke dalam Winbox-nya. Di sini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyalakan WLAN pada interface dan membuat bridge. Untuk bridge-nya, saya membuat dua bridge. Bridge pertama untuk WAN dan bridge kedua untuk LAN. Setelah itu, masukkan port ke dalam bridge. Untuk Ether 1, kita masukkan ke bridge 1, dan Ether 2, 3, 4 dan WLAN itu ke bridge LAN. Setelah itu kita buat IP untuk bridge LAN. Di sini saya menggunakan IP 192.168.115.1/24. Setelah itu kita buat DNS servernya. Di sini saya menggunakan DNS 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Setelah membuat DNS, kita pergi ke DHCP server, lalu DHCP setup. Di sini kita masukkan bridge LAN. Setelah membuat DHCP server, berikutnya kita akan membuat DHCP client. Di sini kita masukkan bridge 1. Jika statusnya searching seperti ini, kalian bisa mencolok kabel dari ISP kalian ke Ether 1 pada mikrotik. Pastikan saat kabel dicolok, lampu pada Ether 1 di mikrotik menyala. Setelah dicolok dari kabel ISP, pastikan tulisan searchingnya berubah menjadi tulisan bound. Lalu berikutnya kita akan mengatur NAT pada firewall. Di sini out interface-nya kita menggunakan bridge 1 dan untuk action-nya kita menggunakan mesh curate. Setelah itu kita pergi ke new terminal untuk mengecek apakah sudah ada jaringan atau belum dengan mengetikkan ping 8.8.8.8.
Jika statusnya seperti ini, itu artinya mikrotik kita sudah memiliki internet. Jika icon pada PC kalian masih bergambarkan bola dunia, cukup reboot mikrotiknya supaya dia berubah menjadi icon Ethernet. Di sini icon PC saya sudah berubah, yang tadinya bola dunia menjadi icon Ethernet. Sekarang kita akan coba apakah PC kita sudah bisa untuk internetan. Di sini saya akan mencoba untuk mengakses YouTube. Oke, di sini PC saya sudah bisa untuk membuka YouTube. Itu artinya mikrotiknya sudah ada internet. Oke, kita kembali lagi ke Winbox. Langkah berikutnya kita akan men-setting WLAN. Untuk men-setting WLAN, kita bisa pergi ke menu wireless, lalu di sana nanti ada menu wireless table. Di sini kita bisa men-setting WLAN seperti modenya saya menggunakan IP bridge, lalu untuk bandnya saya menggunakan BGN. Dan untuk SSID-nya atau namanya saya menggunakan nama Faris Wi-Fi. Setelah mengatur wireless table, jangan lupa klik apply OK. Lalu kita pergi ke security profile untuk mengatur keamanan atau membuat paspor. Di sini saya menggunakan paspor 1 sampai 8 untuk wireless saya. Setelah mengkonfigurasi wirelessnya, di sini saya mencobanya menggunakan HP saya. Caranya pergi ke pengaturan WiFi, lalu cari nama wireless kita tadi. Di sini ada yaitu namanya Faris Wi-Fi. Saya akan masukkan paspor saya yaitu 1 sampai 8. Oke, di sini bisa dilihat kalau HP saya sudah terhubung dengan wireless atau WLAN dari mikrotik. Berikutnya kita akan membuat hotspot login untuk admin dan juga untuk user 1. Di sini untuk interface hotspotnya saya menggunakan bridge LAN, dan untuk DNS name-nya bisa menggunakan net atau .com. Tapi di sini saya menggunakan net. Jadi saya menamainya yaitu faris.net. Setelah itu kita buat username yaitu admin dan passwordnya admin juga. Ini adalah username dan password untuk login admin. Untuk user sendiri kita bisa menambahkannya di menu user. Di sini kita bisa mengganti server dan mengganti nama. Tapi saya tidak mengganti nama. Saya hanya menambahkan password yaitu 1 sampai 8. Setelah membuat username untuk admin dan juga user, berikutnya kita akan coba. Di sini, jika kita sudah membuat hotspot login, otomatis kita tidak memiliki akses internet. Cara agar kita memiliki akses internet lagi adalah dengan masuk ke DNS name yang kita buat tadi. DNS name saya yaitu tadi faris.net. Untuk PC saya menggunakan username admin dan passwordnya admin juga. Jika sudah memasukkan username dan password, klik connect. Setelah mengklik connect, otomatis PC kita sudah memiliki akses untuk mengakses internet lagi. Di sini bisa dilihat YouTube saya sudah bisa kembali terbuka. Berikutnya kita akan coba di HP. Kurang lebih caranya sama. Kita harus masuk ke DNS name yang kita buat tadi, lalu kita masukkan username dan password. Tapi untuk username dan passwordnya tidak boleh sama. Di sini untuk HP saya, username-nya saya menggunakan user 1 dan passwordnya saya menggunakan 1 sampai 8. Jika menggunakan username admin, saya tidak akan bisa login karena username admin merupakan username dari PC saya.
Di sini bisa dilihat kalau saya sudah bisa kembali terhubung ke internet. Selanjutnya kita akan membatasi kecepatan bandwidth di MikroTik. Di sini kita bisa pergi ke queues. Saya ingin membatasi MikroTik saya, yaitu bandwidthnya sebesar 10 Mbps, dan untuk targetnya bridge LAN. Dengan mengatur bandwidth ini, kecepatan WiFi kita atau MikroTik kita tidak akan melebihi dari 10 Mbps. Oke, jika sudah mengatur bandwidth, berikutnya kita akan melakukan speed test. Di sini bisa dilihat kalau tes speed yang saya lakukan hasilnya di bawah 10 Mbps, yang itu artinya pembatasan bandwidth saya sudah berhasil. Di sini saya juga melakukan speed test pada HP saya untuk memastikan apakah pembatasan bandwidth saya sudah berhasil atau belum. Untuk hasil speed testnya juga sama, yaitu di bawah 10 Mbps. Itu artinya pembatasan bandwidth saya sudah benar-benar berhasil. Berikutnya kita akan memblok situs melalui firewall. Kita bisa pergi ke firewall, lalu klik filter rules. Untuk mengetahui IP situs yang akan kita blokir, tekan Windows plus R, lalu ketikkan cmd. Nah, jika muncul tampilan hitam seperti ini, ketik nslookup dan nama website yang akan kita blokir. Di sini saya ingin memblokir detik.com. Setelah itu tekan enter. Di sini ada dua IP yang harus kita blokir, yang mana dua-duanya harus kita salin ke firewall. Klik firewall, klik IP firewall, lalu di situ nanti ada menu filter rules, klik plus, dan di DSC address-nya kalian masukkan IP yang ada di CMD tadi. Untuk keduanya sama-sama menggunakan action drop. Oke, di sini kedua IP-nya sudah diblok. Sekarang kita coba apakah situsnya sudah benar-benar terblokir. Di sini saya coba ketikkan detik.com dan tidak bisa masuk. Itu artinya situsnya sudah berhasil diblokir.
Untuk membuka blokir situsnya, cukup hapus API yang telah kita blokir tadi, dan secara otomatis kita sudah bisa mengakses situsnya kembali. Di sini bisa dilihat kalau saya sudah bisa masuk ke situs detik.com. Sekian video dari saya, semoga videonya bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.